Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Sejuta Kisah. Terima kasih untuk Anda yang sudah mengirimkan ceritanya via email maupun lewat WA admin. Dan untuk kesempatan kali ini ada sebuah cerita misteri kiriman dari Kang Erlan yang ada di Bandung. Ini merupakan cerita kedua dari Kang Erlan. Terima kasih banyak Kang Erlan untuk cerita mistisnya. Dan cerita dari Kang Erlan yang kedua ini diberi judul Ketemu Arwah Si Kembar. Cerita mistis kali ini dialami langsung oleh ibu mertuaku. Kejadian ini sungguh di luar nalar akal pikiran yang normal. Tapi kita selaku makhluk Allah dan mempercayai akan adanya makhluk gaib selain kita manusia. Ibu mertuaku tinggal di Kabupaten Bandung Timur, Desa Tegaluar, yang pada saat itu mata pencariannya dagang, buka warung di salah satu SMP negeri yang ada di Bojong Soang. Sedangkan bapak mertuaku dipercaya untuk mengurus SMP tersebut. Dari sejak berdiri sekolah itu, seharian ibu mertuaku hampir setiap subuh selalu berangkat berbelanja ke pasar yang letaknya cukup jauh dari rumahnya, diantar sama bapak mertuaku. Karena saat itu anak-anak masih kecil, biasanya sebelum ke pasar, mertuaku pergi dulu ke warung atau ke kantin lah saya sebut. Biasanya jam 3 pagi buta banget. Walau sebenarnya lagi enak-enaknya tidur, tapi mau nggak mau harus dijalaninya setiap hari demi kehidupan masa depan anak-anak, yang kebetulan antara rumah dan kantin yang ada di dalam area sekolah agak jauh. Sehubungan dengan kebiasaan ke pasar bangun malam itu, suatu ketika ibu mertuaku bangun dari tidurnya yang kurang enak. Lihat jam sudah menunjukkan pukul 3:15 waktu Indonesia Barat. Duh, sudah pukul 3:15. Telat. Kenapa sih bapak nggak membangunkan? Gumamnya sambil menoleh ke suaminya yang tidur terlelap. Pak, bangun, bangun, ayo ke pasar. Tapi suaminya tidak merespon. Tanpa banyak pikiran, mertuaku buru-buru ambil perlengkapan belanja, loket uang, pikir takut telat ke pasar. Biarlah nanti si bapak menyusul ke warung, katanya. Biarlah nanti si bapak menyusul ke warung, katanya. Sambil buka pintu rumah, ibu mertua berjalan kaki pergi ke kantin sekolah yang jaraknya kira-kira kurang lebih 100 meter. Di pertengahan perjalanan, dekat pengkolan jalan yang biasa tempat nongkrong ojek, di situ berdiri pohon trembesi yang lumayan besar dan tua. Mertua ketemu sama orang yang dikenalnya satu kampung. "Hei, mau kemana?" tegur mertuaku ke orang yang ada di depannya. "Oh, Bi, mau ke Liau," jawabnya orang itu ke mertuaku. Orang di kampung kami banyak yang memanggil dengan sebutan bibi kepada mertuaku. Jadi maklum, anak-anak sekolah juga ikut-ikutan memanggil bibi. "Kenapa subuh-subuh gini sudah ke Liau? Nggak takut gitu?" tanya mertua. "Ah, enggak, sudah biasa, Bi." "Oh, kalau mau ke pasar, bibi ikut ke Liau, butuh lebu." Lebu adalah abu sisa pembakaran bata. "Ayo Bi, kalau mau ikut mah," sahutnya. "Ah tidak, bibi mau ke pasar," jawab mertuaku. "Kapan dari Cianjur datang ke sini, Cek Tuti?" lanjut mertuaku. "Untung ya ada Ecek untuk ngurusi hajatan hitanan almarhum Cek Tati ya. Kasihan Cek Tati, umur nggak nyangka," sambil melihat ke arah Cek Tuti. "Iya," sahut Cek Tuti pelan. "Ayo Bi ah, ke Liau dulu." Tanpa nunggu jawaban, Cek Tuti pergi begitu saja. Mertuaku hanya diam termenung, berdiri di sisi jalan dekat pohon trembesi. Aneh, kenapa selama diajak ngobrol, muka Cek Tuti tidak menghadap, malah membelakangi. Dan ada perasaan tidak enak. Bulu kuduk merinding, tidak seperti biasanya. "Ah, biarin, mungkin ada masalah," gumam mertuaku sambil termenung. "Hei, ayo pulang." Tiba-tiba ada suara menegur dari belakang. Otomatis mertuaku terperanjat, sadar dari lamunannya. Bapak," sambil menoleh. "Kan mau ke pasar," lanjut mertuaku. Ke pasar, ayo pulang," jawab bapak mertua setengah membentak. "Bapak ketemu sama Cak Tuti enggak? Katanya mau ke Liau." Ibu mertuaku malah nanya. "Tidak ada," jawabnya tanpa menghiraukan pertanyaannya.
Bapak mertuaku meraih tangan ibu mertua sambil mengajak pulang. Ayo, ini baru pukul 12 malam, belum waktunya ke pasar. Hah? Jam 12? Bukannya sudah jam 4 subuh? Setengah nggak sadar, ibu mertuaku memegang suaminya erat-erat. Perasaan merinding menjalar ke seluruh tubuh. Sesampainya di dalam rumah, dilihatnya jam memang baru pukul 12:30 malah. Pantesan di tempat ojek sepi, nggak ada satupun ojek yang biasa mau ke pasar. Selalu ada 1-2 orang yang mangkal. Dan siapa yang diajak ngobrol olehnya kalau kata si bapak tidak ketemu di jalan? 1000 pertanyaan di dalam pikiran ibu mertuaku. Keesokan harinya, di kampung ibu mertuaku ada hajatan hitanan anak Cek Tati yang dihibur sama kesenian kuda lumping. Ibu mertuaku yang sedang nontonnya disamperin oleh monyet yang jadi kuda lumping. Tiba-tiba bersujud ke ibu mertuaku cukup lama dan berkali-kali. Lalu pawang atau sesepuh grup kuda lumping bertanya, "Ada apa, Bi? Si monyet sampai gitu?" Seraya heran. "Nggak tahu, mungkin minta maaf ya," jawab ibu mertuaku. "Memangnya ada apa?" tanya pawangnya. "Semalam saya ketemu sama bibi anak yang di Hitan," jelas mertuaku. "Di sana, di dekat pohon trembesi." Pawang itu manggut-manggut. Padahal ibu mertua sudah diberitahu oleh bapak mertuaku bahwa waktu kejadian itu, bapak mertuaku tidak melihat siapa-siapa ketika ibu mertuaku bilang bertemu dengan Cek Tati. Bapak mertuaku hanya melihat ibu mertuaku berdiri termenung sembari melamun. Ternyata yang diajak ngobrol waktu itu bukan Cek Tuti, tapi Cek Tati. Memang mereka kembar, cuma Cek Tuti ikut suaminya di Cianjur, sedangkan Cek Tati adalah ibu yang anaknya di Hitan. Dan Cek Tati sudah 2 minggu meninggal akibat tenggelam di Sungai Citarum ketika naik perahu kecil, dan jasadnya ditemukan 3 hari setelah tenggelam dan dikuburkan di dekat Liuk. Berarti yang diajak ngobrol sama mertuaku adalah arwah Cek Tati yang mungkin pulang ke Liau setelah menengok anaknya. Wallahualam. Sejak kejadian malam itu, ibu mertuaku nggak berani sendiri ke warung malam-malam. Kejadian ini sudah cukup lama, sekitar tahun 1993, dan semoga almarhum tenang di alam sana. Demikian Kang kisahnya, semoga kita semua diberi kesehatan dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan lupa kita jalankan pentingnya dan jauhi larangannya agar kita senantiasa beriman. Oke, terima kasih untuk Kang Erlan yang ada di Bandung yang sudah mengirimkan cerita misterinya. Buat yang belum masih kita tunggu, silakan kirimkan cerita Anda. Kirimkan cerita mistis Anda via email yang sudah kami cantumkan di deskripsi maupun lewat WA admin. Dan satu lagi, jangan lupa berikan komentar, like, share video ini, subscribe channel Sejuta Kisah, dan kembali nantikan cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.